Selamat pagi, saya Wiwit Ari Setianing Tias, NIM saya 003. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil observasi kelompok kami di SMK Negeri 5 Bombana. Adapun tujuan dari observasi kami yaitu adalah yang pertama untuk mengetahui implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Yang kedua, untuk mengetahui tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Yang ketiga, untuk mengetahui tugas dan peran tenaga pendidik dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Yang keempat, untuk mengetahui tugas dan peran tenaga kependidikan dalam manajemen kurikulum dan pendidikan dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Yang kelima, untuk mengetahui peran masyarakat dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Dan yang keenam, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Di sini saya akan mencoba untuk melihatkan atau menunjukkan sedikit tentang profil sekolah dari SMK Negeri 5 Bombana ini. Adapun kepala sekolahnya dikepalai oleh Bapak Paidan SPD MPD. Sekolah ini terletak di alamat Jalan Lembah Harapan, Kelurahan Biru, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bondana, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Visi misi dari sekolah ini yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, terampil dan profesional di bidangnya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja serta mampu berwirausaha di era globalisasi. Misi dari sekolah ini yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan pembelajaran yang kontekstual. Yang kedua, misinya adalah mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang adaptif, fleksibel, berwawasan mutu keunggulan, profesional, dan berorientasi pada kewirausahaan. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengetahui potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal dalam bidang pertanian dan pengolahan hasil. Yang keempat, yaitu mewujudkan pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat secara optimal dalam menunjang program pemerintah otonomi daerah. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan semangat pengabdian dan sikap jujur, adil, rendah hati, dan cinta akan pekerjaan tangan. Yang kelima, tujuan sekolah. Tujuannya yang pertama, mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan yang kedua, yaitu mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas yang berbasis pada pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, menghasilkan tamatan yang berilmu, bermoral, terampil, mandiri, dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah dan sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang menjadi pilihannya. Dan yang keenam, menamatkan peserta didik yang berjiwa wirausaha dengan semangat kerja keras, cerdas, tuntas, dan penuh tanggung jawab dengan mengacu pada semboyan dari SMK Negeri 5 Bombana. Semboyannya adalah selamat pagi, kerja keras, selamat siang, semangat, selamat sore, panen hasil, dan selamat malam, nikmati saja. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang beriman, yaitu bersih, rapi, indah, dan nyaman. Yang kedelapan, peserta didik memahami ajaran agamanya agar beriman dan takwa dalam melaksanakan ibadahnya. Dan yang kesembilan, membiasakan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam bertutur kata, berperilaku, dan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang ke-10, memanfaatkan waktu belajar, sumber daya fisik dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan siswa. Selanjutnya tentang implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Tujuan dari penyusunan kurikulum yang pertama yaitu mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hasbulo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami dari hasil observasi yang kami lakukan di SMK Negeri 5 Bombana. Nah, materi selanjutnya di sini adalah prinsip pengembangan kurikulum 2013 atau K13 di SMK Negeri 5 Bombana. Di sini ada 14 prinsip tentang pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat di PowerPoint kami itu ada 14. Sini saya akan bacakan beberapa poin saja karena ada banyak poin yang perlu saya baca dan waktunya terlalu singkat. Nah, yang pertama yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Kemudian dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Kemudian yang ketiga dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, selanjutnya dari 4 sampai 14 mungkin teman-teman sekalian bisa melihatnya di PowerPoint kami yang telah kami paparkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum di sini dimulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian daya dukung pengembangan kurikulum yaitu kebijakan lembaga tenaga pendidikan dan kependidikan dan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, ada di sini beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum di SMK Negeri 5 Bombana itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian guru, dan pengawas. Nah, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Nah, di sini ada 3 peran yang dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini ada 3 peran yang dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan di sini yaitu mengkaji ulang dan menyusun program dalam kurikulum di awal tahun ajaran baru. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, yang terlibat di sini, di pelaksanaan ini adalah terlibat dalam pelaksanaannya kurikulum di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini yaitu melakukan evaluasi dengan supervisi kelas dan mengevaluasi kurikulum yang telah dikembangkan oleh masing-masing guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran tenaga pendidik dan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Jadi di sini ada 3 juga yaitu peran tenaga pendidik. Yang pertama yaitu mulai dari perencanaan. Perencanaan di sini yaitu menyusun dan mengembangkan kurikulum di awal tahun ajaran baru.
Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah disusun. Kemudian yang terakhir di sini yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yaitu melakukan evaluasi kepada siswa, baik evaluasi harian, evaluasi tengah semester, dan evaluasi di akhir semester. Nah, yang selanjutnya yaitu peran tenaga kependidikan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Nah, di sini ada 3 peran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu sebagai laboran atau membantu kegiatan praktek siswa di laboratorium. Kemudian mengelola surat menyurat dan kearsipan, yaitu bagian dari tenaga kependidikan di tata usaha. Kemudian yang ketiga yaitu membantu siswa dan memfasilitasi siswa dalam belajar di luar kelas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Rosmawati akan mencoba melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama yang akan saya paparkan mengenai peran masyarakat dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana. Menurut kesaksian dari kepala sekolah yang kami wawancarai, beliau menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan kurikulum ialah komite sekolah, di mana komite sekolah ini dilibatkan pada saat rapat proses penyusunan kurikulum. Lalu nanti ketika kurikulum sudah selesai direvisi dan disahkan oleh pengawas, ketua komite juga dilibatkan dalam proses penandatanganan kurikulum beserta dengan kepala sekolah SMK Negeri 5 Bombana. Yang selanjutnya ialah merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK Negeri 5 Bombana, di mana di SMK 5 ini memiliki 1 ruang laboratorium IPA, 1 lab komputer, 1 lab listrik, 1 lab multimedia, 1 ruang perpustakaan, dan 9 ruang kelas. Lalu SMK Negeri 5 Bombana ini memiliki 17 mata pelajaran, di mana dia memiliki 3 mata pelajaran kejuruan. Yang pertama ada kejuruan multimedia, lalu kejuruan TITL atau teknik instalasi tenaga listrik, dan kejuruan ATPH atau agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, SMK Negeri 5 Bombana juga memiliki 2 ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekskul PMR atau Palang Merah Remaja dan ekskul Pramuka. Di sini merupakan mitra dari tempat praktek siswa SMK Negeri 5 Bombana, di mana terdapat beberapa mitra untuk 3 jurusan tersebut. Yang pertama ada jurusan multimedia. Jurusan multimedia memiliki 6 mitra tempat praktek, di mana diantaranya yang pertama ada iNews TV Kendari, Kompas TV Kendari, TVRI Kendari, Sentra Komputer Bombana, Bank Bahtera Mas Bombana, dan Bank Sulawesi Tenggara Bombana. Lalu untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik, SMK Negeri 5 Bombana memiliki 4 mitra. Yang pertama ada PLN Cabang Kendari, PLN Cabang Unit Bombana, PLN Ranting Bopinang, dan PLN Ranting Bambea. Lalu yang terakhir untuk mitra dari jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ada 3. Yang pertama ada CV Panah Merah, selanjutnya ada Balai Benih Induk atau BBI Wawatobi, dan yang terakhir ada Taruna Kanopi Bombana. Selanjutnya dalam proses manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 5 Bombana, SMK 5 ini memiliki beberapa hambatan. Di antaranya yang pertama, hambatannya ialah pada sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Selanjutnya hambatan yang kedua ialah guru yang mengampu mata pelajaran memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak linear. Nah, masalah ini dikarenakan di SMK Negeri 5 Bombana ini masih kekurangan tenaga pendidik seperti itu. Lalu yang ketiga, siswa dan guru yang masih kurang menguasai IT. Dan
hambatan yang terakhir adalah pada biaya sekolah, di mana menurut penuturan dari Kepala Sekolah, SMK Negeri 5 Bombenai ini masih mengalami hambatan pada pembiayaan karena dana yang didapatkan dari pemerintah masih kurang. Lalu apabila ingin menarik dari masyarakat pun, bantuan masyarakat pun itu tidak memungkinkan karena melihat kondisi ekonomi di sekitar SMK Negeri 5 Bombenai itu sendiri. Nah, masalah hambatan pembiayaan ini merupakan masalah yang krusial karena ini menyangkut hambatan-hambatan yang sebelumnya seperti tidak bisa penuhinya sarana prasarana dikarenakan proses pembiayaan juga. Lalu kurangnya tenaga pendidik itu juga dikarenakan masalah pembiayaan karena SMK ini tidak bisa menambah guru honorer karena terbatasnya pada pembiayaan. Dan untuk informasi proses honorer guru honorer di sekolah SMK itu sendiri juga masih tergolong cukup kecil, di mana untuk per jamnya guru honorer hanya dibiayai sebesar Rp10.000 seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai paparan dari SMK Negeri pinggiran yang kami ambil di daerah Sulawesi Tenggara. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.